Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LB Shop channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan review atau menuruti permintaan atau request dari salah satu bosku. Kemarin itu minta divideokan cara membuat lantai dari tanah dicampur dengan gamping atau kawur bosku. Jadi ini prosesnya itu untuk kolam semi yang bawah itu tidak pakai semen dengan pasir, cuman pakai kawur atau gamping diaduk rata dengan tanah. Mudah-mudahan ini nanti ada manfaatnya. Tapi sebelum itu bosku, tolong dibantu klik subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar bosku bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan matur suwun, terima kasih. Ini kebetulan sudah mulai vonis bosku. Jadi untuk penggarapan kolam di Haji Musleh, yaitu alamatnya di Desa Anjuwet, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk, itu sudah titik vonis. Semua sudah selesai, ada 15 kolam. Ini kolam yang terakhir. Kalau yang sebelah sana itu untuk pembuangannya dari semua kolam itu tidak dikasih terpal bosku. Cuma kalau dikasih terpal nanti tidak bisa meresap ke bawah. Nah ini untuk proses pengapuran tahap akhir untuk kolam ini kolam terakhir. Jadi habis ini insya Allah kita tidak bikin video untuk penggarapan kolam lagi, soalnya ini sudah terakhir. Nanti kelanjutannya saja, nanti masalah budidaya ikan guramehnya sewaktu-waktu nanti saya akan sering perkembangannya untuk budidaya gurameh di Haji Musleh ini, kiat-kiatnya itu gimana. Ini prosesnya itu untuk terpalnya belum ditata, jadi menatanya terpal itu belakangan bosku. Hanya kita memang sengaja membuat video untuk membuat lantainya dulu. Kalau yang ini sudah ditata rapi, yang kemarin kita buat video sama yang itu, tinggal yang ini tinggal pasang terpalnya itu sama mau bikin lantainya gamping dicampur tanah atau kawur. Bukan yang dulusit atau apa itu, bukan yang kalsium itu, yang untuk campuran lantai bawahnya. Jadi yang jenis gamping yang buat bangunan, yang manfaatnya itu bisa buat bangunan. Yang ini tanahnya itu kan dikembalikan ke sini, nanti ini dipacul rata, kemudian baru diaduk dengan gampingnya. Prosesnya seperti ini. Terus untuk tingkat miringnya nanti bisa diatur pembuangannya kemana. Kalau pembuangannya umpamanya di situ, ya nanti miringnya dibuat ke sini. Jadi kalau umpamanya dibuka pembuangannya itu, ini nanti air itu bisa banyak yang ke sini untuk kemiringannya itu. Dan itu sangat penting untuk diatur, soalnya nanti kalau tidak begitu biasanya tuh air itu tidak merata bosku. Di situ masih banyak air, tidak bisa bersih kalau tidak diatur kemiringannya ke pembuangannya itu. Untuk menggalinya ini paling sekitar 20 cm lah bu, dari tanah asalnya. Jadi digali paling enggak 20 cm, nanti diaduk rata dengan gampingnya. Ini masih proses penggaliannya, tanahnya itu biar gembur, biar nanti bisa merata. Kalau tidak seperti itu nanti tidak bisa merata. Nah, itu untuk kawurnya atau gampingnya itu bos. Untuk takarannya itu tergantung tekstur tanahnya bos. Kalau tanah seperti ini tidak perlu banyak-banyak, soalnya tanahnya kan aslinya sudah termasuk tanah, istilahnya tanah rawa bosku, tanah rawa yang tanah hitam itu, makanya ditanami padi terus daerah sini. Itu untuk gampingnya atau kawurnya itu tidak perlu banyak. Nanti beda lagi kalau umpamanya tanahnya itu teksturnya yang tanah agak pasir, itu yang jelas membutuhkan gamping yang beda lagi takarannya dengan yang tanah seperti ini. Sak kolam pirangan, sak kamri cukup pi? Setengah kamri tok man. Jadi ini untuk satu kolam tuh ya setengah
setengah sak itu sudah cukup. Kalau di sini itu paling 20 kiloan kan ya, lebih 30 kiloan per kolam dengan ukuran 10 kali 10 dengan tekstur tanah rawa. Itu sudah cukup untuk membuat lantai bagian bawahnya, untuk membuat lantainya. Dan tidak usah pakai semen. Itu nanti ditunggu paling 1 hari itu sudah keras, nanti baru diisi air ya. Diisi air itu nanti juga tambah keras bosku kalau sudah kena sinar matahari paling enggak 1 hari. Jadi walaupun nanti belum terlalu kering tapi kerendam air terus, itu lama-lama makin keras. Kemarin yang sudah jadi itu saya tunjukkan di kolamnya Pak Hamam, itu semuanya pakai model seperti ini, jadi semi alami. Bawah itu ya cuman tanah dengan kapur. Cuman kalau di Pak Hamam itu ada sebagian kolam tuh tanahnya itu pasir bosku, jadi tidak bisa di model begini. Makanya kalau tanah pasir itu di model begini sulit, tetap pakai semen kalau memang tanah pasir. Jadi bagian bawahnya itu benar-benar pasir, tidak ada tanahnya. Tapi kalau masih ada tanahnya bisa dibuat konstruksi seperti ini. Nah, ini proses pengapurannya atau mencampur gampingnya seperti ini. Jadi sekali lagi ini untuk gamping atau yang kawur yang buat bangunan bosku. Jadi selainnya itu nanti fungsinya itu tidak bisa bagus seperti yang kalsium atau dolosit dolomit itu tidak menyarankan. Paling tidak tetap harus yang buat bangunan. Kalau kawur itu intinya itu aslinya itu gamping. Kalau gamping itu kan masih seperti batu tuh bosku, itu nanti kalau dikasih air kan mendidih. Lah ini gamping cuma sudah diseleb, jadi sebelum dikasih air itu dihancurkan biar mudah untuk mengaduknya. Nanti kalau dicarikan yang gamping yang seperti batu itu prosesnya malah sulit. Biasanya itu nanti mengaduknya yang sulit. Yang jelas untuk prosesnya lebih gampang ya dihancurkan dulu, dilembutkan seperti ini. Ini nanti habis ini tuh dikasih air bos, jadi ya kasih air langsung diratakan. Itu sudah nanti pori-porinya itu sudah tertutup. Untuk perhitungannya itu sangat murah model seperti ini kalau dibandingkan dengan yang pakai semen. Jadi untuk gamping atau kawur itu per kilonya kalau di tempat saya sekitar 1.200. Berarti per kentalnya itu 120. Dan untuk kolam yang tekstur tanahnya seperti ini paling setengah kintal sudah cukup. Jadi uang 60.000 itu sudah cukup untuk membuat lantai ukuran kolam 10 kali 10. Nah, ini untuk kolam di daerah saya, maksudnya yang tekstur tanahnya seperti ini. Nanti kalau tekstur tanahnya kelihatannya itu terlalu meresapnya terlalu banyak ya bisa ditambah porsinya, tapi diperhitungkan dengan lantai yang dibikin dari semen sama pasir itu yang jelas lebih murah-murah ini. Kalau semen saja itu sekarang tuh persaknya itu paling enggak 50.000 lebih, 50-60.000 sepertinya. Saya sudah lama tidak mengikuti untuk harga semen, yang jelas di atas 50.000 sepertinya. Nah, kalau untuk semen ini lebar 10 kali 10 ini tidak cukup. Kalau 5 sak itu tidak cukup bos. Nah itu nanti kan ketemunya uangnya itu jauh dengan yang di model kawur seperti ini. Hasilnya itu ya imbang saja. Apalagi kalau semen itu nanti campurannya tidak bisa dengan tanah. Kalau semen itu untuk campurannya atau lawannya itu yang jelas dengan pasir. Tapi kalau gamping ini dicampur dengan tanah itu nanti jadinya tuh lebih keras. Ini biasanya tuh kalau di teman saya yang lebih gitu lagi, bahkan untuk tanggul-tanggulnya itu semuanya diaduk dengan kawur atau gamping seperti ini bosku. Jadi lantainya, tanggulnya itu untuk jalannya semuanya keras, tidak longsor kalau diatur seperti itu. Cuman yang jelas kerjanya itu lebih double lagi. Untuk sementara di Haji Muslin kan cuman tanggulnya dibikin jalan gitu aja sudah tidak longsor. Untuk daerah yang mungkin tanahnya itu mudah longsor bisa diatur seperti itu.
Nah, ini untuk satu sak ini paling setengah kental sudah cukup untuk proses pembuatan lantai kolam semi alami. Yang jelas lebih sangat irit di biaya. Nanti jadinya itu ya tetap keras. Soalnya kalau tidak dikasih begini bosku, itu repotnya nanti kalau kolam alami itu waktu habis panen itu membersihkan kotorannya atau limbah-limbah yang di bawah itu sulit bosku. Jadi tanah itu kalau umpamanya di diesel apa digeruk gitu ya, ngikut terus kalau tidak dikasih kawur seperti ini. Pengalaman seperti kolam saya yang semi alami itu kan dulu saya belum pernah tahu kalau di model seperti ini, jadi cuma tanah biasa. Akhirnya waktu pembersihan untuk habis waktu panen itu lebih sulit, tanahnya itu ngikut terus gitu. Tapi kalau sudah dikawur seperti ini, nanti waktu pembersihan ya seperti lantai pasir dengan semen itu. Kemarin sudah contohnya yang jelas waktu panen di Pak Hamam tuh yang kolam lele itu, kita akan sudah mengetahui sendiri tanahnya sudah keras seperti lantai semen dan pasir. Yang jelas kalau seperti ini lebih ngirit di biayanya, hasilnya juga imbang lah, tidak kalah jauh. Yang tujuannya itu supaya nanti kalau bersih-bersih itu ke bagian bawahnya lebih mudah, dan untuk menutup pori-pori tanahnya ini. Nanti ini kalau sudah merata, diaduk rata itu pori-pori tanahnya itu sudah berhenti, makanya air itu sudah tidak surut lagi. Paling waktu surut ya proses awal 1 bulan tuh mungkin surutnya agak banyak, habis itu ya sudah berhenti. Seperti kolam-kolam yang sana itu semuanya kan anteng airnya, itu tidak ada yang meresapnya itu terlalu banyak. Kalau untuk penggerojokannya itu memang tiap hari tetap diadakan penggerojokan atau penambahan air yang tujuannya itu menambah oksigen baru bosku. Jadi kemarin banyak yang bertanya itu airnya apa terus menyala. Yang jelas tidak terus menyala, cuman paling 1 jam 2 jam untuk menambah oksigen kalau sudah ada ikannya. Jadi sekaligus biar ada oksigen baru, ada air baru yang masuk. Nah, ini sekalian proses pemasangan terpal. Kalau pemasangan spar kemarin sudah saya videokan, yang itu kita menuruti atau menuruti request dari salah satu bosku untuk pembuatan lantainya yang semi alami. Nah, prosesnya seperti ini, di tanah digali semua. Kalau mungkin kalau kolam lebar tuh bisa dengan lotari atau luku mesin juga bisa bosku, itu lebih nanti lebih tanahnya lebih lembut lagi, lebih merata kalau model seperti dibaca itu, seperti lotari itu. Kalau ini kan kolamnya itu kolam tidak terlalu besar, jadi modelnya cuma di model digali dengan pacul sudah cukup. Kalau kolamnya itu lebar luas ya mending pakai mesin lotari itu untuk menggemburkan atau melembutkan tanah yang di lantainya ini. Nah, ini sudah merata, ini nanti baru dikasih air langsung diratakan, sudah keras seperti lantai semen dan pasir. Masalah takarannya kembali lagi bosku, itu selera bosku. Yang jelas saya sudah bikin standarnya tadi. Kalau tanahnya itu memang tanah seperti rawa yang tanah hitam itu tidak perlu banyak-banyak, dengan bandingan kolam 10x10 itu setengah kental sudah cukup merata. Nanti kalau ingin bosku lebih kuat lagi bisa ditambah, entah itu 70 kilo atau 80 kilo, tidak masalah. Yang jelas lebih banyak itu lebih bagus, lebih kuat. Kalau untuk standar biasa saja, yang penting air itu tidak meresap ya, untuk 10x10 kolam ini 50 kg atau 60 kg gamping atau kawur sudah cukup. Kalau dikalikan harganya dirupiahkan ya, 50 kilo sama dengan 60.000, itu sama dengan 1 sak semen. Kalau dibikin semen itu nanti bisa 6 sampai 7 sak kali 50.000 lebih kan, harga ketemunya lebih banyak, belum lagi dengan pasirnya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi para bosku yang kemarin request dimintakan video cara membuat lantai bawahnya dan takarannya yang untuk kolam semi. Nah, ini sudah kebetulan di Haji Musli ini sudah vonis akhir, habis ini sudah selesai proyeknya. Alhamdulillah semuanya beres, lancar dan aman semua. Caranya seperti ini tadi untuk pengapurannya atau
pembuatan proses lantai bawahnya kolam semi alami. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, baik yang sengaja maupun tidak. Tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.